Ya, saya tanya dulu, Anda sinode mana, gereja mana, alamatnya mana? Silakan sebutkan. Nggak perlu saya jawab lah, udah yang lain aja. Anda pendeta mana? Anda mengaku pendeta, pastor. Anda kenal saya di mana? Saya tanya. Anda katanya punya rekaman Zoom saya. Anda kenal sama saya? Anda kenal saya di mana? Saya hanya bertemu Saifuddin Ibrahim di apa itu namanya? Saya tidak tanya Saifuddin Ibrahim. Saya tidak pernah bertemu Saifuddin Ibrahim dan tidak kenal Saifuddin Ibrahim. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairu khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma lahat kawaki, ala man khayri Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat dengan insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Sofiatul ngamuk kamu muslimin ya. Janda Salome ini memang mulutnya orang Kristen itu hampir rata-rata ketika berapologet itu mulutnya kasar ya. Perempuan-perempuan itu mulutnya jelek semua. Namanya juga apa ya, kalah dalam berargumen ya, kalah dalam bernarasi, maka ketika mentok di dalam perdebatan itu pasti memaki-maki. Dan ini para pendeta nih kamu muslimin ya, para pendeta ini berkumpul yang pada akhirnya saling hujat, saling caci, saling maki. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Ya, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Elohim yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan naik dia ya mungkin ya di bawahnya. Bentar ya. Coba, untuk masa 1000 tahun kan ada itu, ada bawahnya. Ya, ya udah, masa 1000 tahun ini ada di mana, Pak? Untuk masa 1000 tahun ya. Masa 1000 tahun itu ada di mana, Pak? Ada di bumi, Pak. Oh, nggak salah itu, Pak. Ya sudah, kalau Anda beda pendapat sama saya nggak masalah. Oke, bagaimana kalau saya kasih ayat, Pak? Bapak tolong jelaskan ini dulu, bentar ya, Pak ya. Bentar, Pak. Ya saya kan udah tunjukin Yesus menginjakkan kaki di bumi. Oke, Pak. Itu. Oke, di bumi. Oke, silakan Pak. Tadi udah Bapak membantah ayat yang tadi saya kasih Yeremia ya. Ada pada waktu kita rapture, masa mau di bumi? Kita rapture itu kita diangkat. Masa kita, nah, Bapak tolong baca ini, Pak. Silakan, Pak. Lalu aku melihat langit yang silakan Pak Lobo. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Nah, apa masalahnya, Pak? Sebentar dulu, Pak. Sebentar dulu, Pak. Langit yang baru dan ini yang baru. Pertanyaan saya, Pak, sebelum langit dan baru ini, Pak, ya, di dalam Wahyu 20, apa ya? Wahyu 20 ayat 11, baca dulu. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Apa masalahnya dengan Wahyu 21 ayat 1? Wong itu bumi baru kok. Iya, santai. Dulu, Pak. Ayo toh, Pak, ya. Bapak ini gimana? Giliran tadi Bapak bicara, saya diam. Oh, saya diam. Ayo, nah, sekarang saya bicara. Saya bicara sekarang, Bapak. Kita belum tidur. Ini saya kok belum tidur sih? Oke, baca. Yang mana Pak Bom? Saya baca. Nih, Pak. Wahyu 20 ayat 11 paling. Hah?
Kali Wahyu 20 ayat 11 kan? Bukan, Pak. Mana? Sebentar, Pak. Saya mau tanya Bapak ini, sebentar, Pak ya. Silakan. Wahyu 21, tadi Pak ya, ntar ya. Langit yang baru, kota kudus. Ini Pak, ayat 2 Pak. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Pertanyaan saya Pak, Yerusalem kota yang baru turun dari sorga. Itu siapa yang turun? Maksudnya Yerusalem kota baru itu siapa ada di dalamnya Pak? Turun dari sorga. Sekarang ya Pak, perhatikan ya. Sekarang surga itu ada di langit. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Selama bumi ini masih bulat Pak, maka langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Ketika bumi bulat ini lenyap, di dalam Wahyu 20 ayat 11, maka anak domba menciptakan bumi baru, Wahyu 21 ayat 1. Bentuknya datar Pak. Nanti saya sabar dulu Pak. Nggak perlu saya sabar Pak. jelasin, ya. Bapak belum jawab pertanyaan saya Pak. Ini Yohanes katakan enggak, ini Bapak tolong jelaskan. Bapak nggak jelaskan. Ini Pak, waktu ini Pak, saya bertanya begini Pak. Lah kalau nanya mau dijawab dipotong, gimana sih? Bukan jawab, Bapak lihat pertanyaan saya dulu Pak. Cerna pertanyaan saya. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Ini kan kita sudah rapture, sudah diangkat bersama Yesus. Kan Bapak tadi bilang, orang mati sudah diangkat, berarti ada di kota Yerusalem baru. Sesuai dalam Yohanes 14 ayat 2, aku akan sediakan tempat bagi Bapakku, untuk kamu di rumah Bapakku. 2 Korintus 15, ya 2 Korintus 5 ayat 1, ya kan? Itu kan sudah jelas Pak, bahwa nanti Tuhan sudah sediakan kita tempat di rumah Bapak. Pertanyaan saya Pak, Yerusalem yang baru turun dari sorga, itu Yerusalem yang mana? Itu siapa yang tinggal di Yerusalem? Aduh, dari sorga. Bapak-bapak, aduh. Ya, waktu rapture pengangkatan orang percaya kan kita ke surga, Pak. Surga mana? Surga langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Jumlahnya tak terhingga, Pak. Lalu ketika bumi baru dicipta, surga yang di langit itu, Pak, diturunkan ke bumi baru. Isinya kita-kita yang sudah di rapture. Very clear gitu kok. Ya, berarti itu saya tanya, Yerusalem baru ini di mana? Dari surga, ini turun dari surga. Ini Yerusalem baru, siapa yang tinggal di dalam Yerusalem baru nih? Yang turun dari surga. Kita yang sudah diangkat dari rapture. Isinya itu, berarti Yerusalem baru ini ada di mana? Tadi Bapak bilang di bumi, sekarang turun dari surga. Gimana sih? Ini dari surga. Berarti 1000 tahun turun di surga. Mana sih Bapak? Bapak ampun, Yerusalem baru itu ada di bumi baru. Salah Pak. Nih Bapak coba baca dulu baik ini, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah. Bapak lihat dulu baik-baik ini, gimana sih Bapak? Baca ayatnya, saya perlu baca ulang. Jelasin apa ya? Saya baca ulang biar dia dengar, Pak. Bapak kan waktu kita mati, kita diangkat. Berarti diangkat bukan di bumi, diangkat ke Yerusalem baru di surga. Terus nanti pada waktu masa 1000 tahun, Yerusalemnya turun, Pak. Coba Bapak baca baik-baik nih. Pak Lobo tolong baca. Wahyu 21 makanya. Ya, saya baca biar dia memahami. Dan aku melihat Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Elohim yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jelas banget itu Pak Bom. Turun dari sorga. Bapak kan kita sudah diangkat sesuai dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 8. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Nah pertanyaan saya Pak, tadi Bapak bilang 1000 tahun ada di dunia. Gimana mau ada di dunia Pak? Sedangkan kita sudah rapture kok. Sudah diangkat ke atas itu Yerusalem. Terus kemudian Yerusalem turun ke bawah surga. Astagfirullah Bapak. Bapak yang aduh Pak Henry ya, dengerin ya Pak, kerajaan 1000 tahun itu, kerajaan 1000 tahun ada di bumi lama, bumi bulat. Nah, sementara Yerusalem baru ada di bumi baru, lah kan beda bumi Pak. Kok tidak paham sih? Nanti saya bilang bumi baru ayatnya di mana Bapak tidak tahu Pak. Kita bicara sini pakai ayat. Bumi baru ayatnya di mana? Lah itu Wahyu 21 ayat 1. Salah Pak, bukan itu. Itu yang saya tanya ini masa 1000 tahun Pak. Masa 1000 tahun ini, pertanyaan saya 1000 tahun itu kita memberita sama Yesus ada di mana?
Baru nanti Yerusalem Ada di turun bumi. dari mana? Ada di bumi bulat. Di bumi bulat. Pak, 1000 tahun tuh ayatnya tadi sudah baca dalam Yeremia, Yesaya itu dihabiskan. Tidak ada dalam dunia, ada baru yang kita rapture itu di mana, Pak? Kita terangkat ke mana? Baru meminta dengan Yesus 1000 tahun. Ke surga. Kita naik di atas. Iya, itu sudah ke surga, berarti 1000 tahun kita di atas. 1000 Ini tahun kan di ayatnya bumi. nih. Ya sudah Loh. Pak, Yesus menginjakkan kaki di Yerusalem di mana? Itu nanti Di Pak, itu nanti ayatnya saya akan tunjuk Pak. Itu Zakaria itu tadi Bapak tunjuk, itu nanti ayatnya ada Pak. Saya akan jelaskan ayat itu. Ya sudah, Sekarang Bapak. saya akan jelaskan Pak. Ya, tidak ada yang salah. Bapak memahami itu silahkan. Bukan Tetapi tidak ada memahami. Ayatnya per ayat. Bapak punya ayat itu nanti saya akan jawab setelah masa 1000 Ya. tahun. Itu Jadi, masalah 1000. Bapak jangan potong. Wahyu 21 ayat 1 memang diciptakan bumi yang baru ya. Bumi yang baru ini bukan bulat, Iya. Bapak. Nanti setelah masa 1000 tahun, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini nanti setelah 1000 tahun dan sebelum 1000 tahun. Yang bilang sebelum Pak. siapa? Nah, Yang saya bilang tanyanya sebelum sekarang, siapa? oke. Nah, sekarang saya tanya, masa 1000 tahun itu ada di mana, Pak, orang-orang yang sudah diangkat? Kalau orang yang sudah diangkat ada di langit adalah tahtaku, bumi tumbuhan kakiku. Itu Nah, namanya apakah surga. mereka ada dalam ini, Pak? Apakah mereka ada dalam Yerusalem baru yang turun dari surga? Ya bolehlah disebut Yerusalem baru, masih di langit di atas sana. Bolehlah. Iya. Ya bolehlah bagaimana? Tadi Bapak bilang di bumi, sekarang lagi di atas surga. Bapak bolak-balik. Bagaimana Aduh, sih, ampun Pak? Bapak, kerajaan 1000 tahun terjadi di bumi lama. Hancur, kerajaan 1000 Pak. tahun. Aduh, Bapak ini dunia sudah habis, Ya sudah, Pak. kalau nggak sama, emang kenapa masalahnya Pak? Bukan. Wong kita juga Masalahnya beda iman Bapak, kok. oke, gini Pak ya. Pertanyaan saya Pak, siapa yang disesatkan ini di Wahyu 20 nih? Nih. Wahyu yang mana? Yang Gog dan Ini nih. Magog. Yang Gog Bukan, Magog. yang ini siapa yang disesatkan ini setelah ini? Ini. Pak baca baik-baik ya. Iya. Dan setelah. Oke Pak ya. Dan sesudah masa 1000 tahun. Sesudah berarti orang sudah selesai 1000 tahun ya. Saya tanya Bapak, kebangkitan kedua itu setelah masa 1000 tahun atau sebelum masa 1000 tahun? Aduh ampun Bapak, kalau kebangkitan kedua itu setelah kiamat, setelah bumi pertama hilang. Maksud saya setelah 1000 tahun atau sebelum 1000 tahun? Ya jelas setelah 1000 tahun, setelah Gog dan Magog Nah, Bapak. itu dia. Makanya setelah 1000 tahun itu, makanya kan orang kan sudah, mereka kan nanti dibangkitkan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus kan mereka dibangkitkan. Kebangkitan Betul. kedua. Betul. Iya kan? Mereka dibangkitkan. Orang 1000 tahun ini kan nanti kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah. Pertanyaan Betul. saya, Pak, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Oke? Pak, kenapa saya tanya, Pak? Kenapa iblis dirantai, Pak, selama 1000 tahun? Kenapa, Pak? Ya, yang merantai itu dirantai dimasukkan jurang maut. Jurang maut adalah pintu masuk ke alam maut. Yang megang kuncinya adalah Michael. Sebab Mikael ini pernah mengalahkan iblis. Jadi dia rantai dimasukin supaya jangan mengganggu, Pak. Karena kerajaan 1000 tahun itu kerajaan damai. Tidak Gini, Pak, ada ya. iblis di situ, ya. Oke. Oke, Ini, Pak ya. ya. Masa 1000 tahun ini iblis dirantai itu karena dia tidak ada menyesatkan siapa lagi, karena dunia itu sudah tidak ada penghuni, Pak. Saya dalam tadi yang saya sampaikan dalam kitab Yeremia Ya, 25 sudah. ayat 33, Sudah, Yeremia jangan 4 ayat dipermasalahin, 23 Pak. dan Bagi saya 27. sudah clear. Sabar dulu, kerajaan Pak. 1000 Saya tahun. tanya. Pertanyaan Ya, ada saya, di bumi. setelah masa 1000 tahun iblis dilepas, siapa yang disesatkan, Pak? Ini kan ada Kan disesatkan sudah saya ini. jawab, Pak. Karena Anda tidak percaya bahwa kerajaan 1000 tahun itu ada di bumi bulat ini, di bumi kita Loh. ini. Tadi Bapak, Pak Lobo ini sudah standar ganda. Tadi dia bilang ada di atas, sekarang lagi di bawah. Gimana sih Bapak ini? Saya tidak pernah, aduh Bapak ini nggak nangkep ya, Pak. Mutar-mutar si Henry Tan Tadi mutar-mutar. Bapak bilang, tadi Bapak bilang 1000 tahun ada di atas, kita diangkat di rapture. Sekarang pertanyaan saya, Pak, siapa yang disesatkan? Pak, siapa yang disesatkan, Pak? Yang Gog dan Magog ya orang-orang di bumi, Pak. Iya, di bumi ini bangkitkan atau bukan? Kenapa?
Ini orang yang dibangkitkan atau memang masih hidup? Masih hidup, Pak, di bumi. Gimana kok masih hidup disesatkan? 1000 tahun itu sudah dihabiskan, Pak. Aduh. Ya, kata siapa? Tadi Bapak tidak baca Wahyu 16 tadi, saya jelaskan Wahyu 16. Wahyu 16 ayat 18 sampai 20, Wahyu 6 ayat 16. Pada waktu kita rapture, mereka juga dihabiskan. Yesus habiskan mereka. Mereka mati, makanya nanti pada waktu iblis dilepas, mereka dibangkitkan kedua kali untuk disesatkan oleh iblis. Mereka itu akan disesatkan, Pak. Kemudian turunlah Yerusalem baru, mereka akan menyerbu itu. Yerusalem baru itu, tapi mereka dihabiskan oleh Tuhan dan dilemparkan ke dalam neraka. Untuk itu dunia yang baru itu ada di mana, Pak? Ayo, ada di ayat mana dunia yang baru? Apa? Dunia yang baru ada di ayat mana? Bumi baru kali, Pak. Iya, bumi baru itu ada di ayat mana? Tadi Wahyu 21 ayat 1. Oh, tidak, Pak. Oke, sudah, Pak. Terakhir ya, habis ini Ibu dengan Pak Hendritan dengan Ibu Sofiatul ya, biar kita sama. Oke, nanti Ibu Sofiatul ya. Oke, sabar. Saya kasih tunjuk ayat dulu supaya saya bungkam Bapak dulu. Sebentar boleh ya, supaya jemaat saya bisa mengerti ya. Saya buka ya. Pak Lobo tolong baca ya, dunia baru ada di mana? Silakan, Pak. Pak Lobo. Oke, siap. Sebab sesungguhnya sabar, dari perikop supaya Pak Hendritan buka mata. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ayat 18. Tetapi saya 25 itu, Pak. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Lanjut, Pak. Terus apa ayat 19. masalahnya? Ayat 19. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Oke. Ayat 20. Ya. Dunia yang baru setelah masa 1000 tahun, baru nanti kota Yerusalem turun, itulah masa terakhir, Pak. Setelah masa 1000 tahun, kita akan bersama dengan Yesus di dunia yang baru, di dunia yang diciptakan ini yang baru lagi. Setelah dunia ini habis, sesuai dalam Yeremia 25 tadi, Pak. Makanya nanti 1000 tahun dalam Yesaya 65. Tadi Bapak tidak setujukan ayat. Untuk sementara saya diam dulu, nanti saya akan Bapak undang tentang doa Bapak kami. Sebelum doa Bapak kami, Bapak bilang kan, oke, sekarang Ibu tolong Bapak tolong klarifikasi tentang Bapak kenal Ibu Sofiatul. Silakan Bu Sofiatul. Ya, saya tanya dulu, Anda sinode mana, gereja mana, alamatnya mana? Silakan sebutkan. Enggak perlu saya jawab lah, udah yang lain aja. Anda pendeta mana? Anda mengaku pendeta, pastor. Anda kenal saya di mana? Saya tanya. Anda katanya punya rekaman Zoom saya. Anda kenal sama saya? Anda kenal saya di mana? Saya hanya bertemu Saifuddin Ibrahim di apa itu namanya? Saya tidak tanya Saifuddin Ibrahim. Saya tidak pernah bertemu Saifuddin Ibrahim dan tidak kenal Saifuddin Ibrahim. Palidara feedback. Kalau dia fitnah, saya saya akan siap untuk pernyataan Anda menuntut ya. Ya, kita akan tuntut kamu. Kamu sebutkan kamu pendeta mana, sinode apa, alamatmu di mana, kapan kamu kenal sama saya, kapan Nanti kita cari dia, sama Bu. saya, kapan Joshua Tebu pernah bicara sama saya, kamu sebutkan di sini sekarang. Oke, saya ketemu Saifuddin Ibrahim di apartemen Kalibata City. Waktu itu saya mengundang beliau untuk debat, ya, debat dengan Muslim. Ada 2 lelaki plus 1 perempuan, ya. Jadi saya meminta ke Pak Saifuddin Ibrahim, kita kan berdua laki-laki nih. Dari pihak Muslim harus ada cewek, jadi kita harus ada cewek, Pak. Lalu dia menelpon seseorang, tetapi tidak diangkat, ya, tidak diangkat. Lalu ya sudah nanti aku ini. Lalu dia bercerita tentang nama Sopkatul. Udah cuman gitu aja. Loh, terus apa hubungannya? Anda tadi mengatakan
Anda tidak sopan ya dengan menyebut nama saya. Sekarang Anda minta maaf secara terbuka di sini. Ya, mengatakan saya janda Salome. Sejak kapan saya jadi janda? Anda tahu siapa suami saya nggak? Anda tahu siapa keluarga saya? Saya tidak berada di Indonesia atau Jakarta. Anda dengarkan saya sekarang, Anda minta maaf secara terbuka di sini. Kalau tidak, saya tuntut kamu. Saya cuma tahu begitu ya, saya cuma tahu begitu. Kamu minta maaf di sini, kamu minta maaf secara terbuka bahwa kamu tidak pernah kenal saya. Ya, saya tidak pernah bertemu dengan Saifuddin Ibrahim. Saya tidak pernah bertemu dengan Joshua Tewu. Kamu minta maaf atau saya tuntut kamu. Yang bilang saya kenal sama Gus Sobkatul ya kamu siapa? Kamu mengatakan saya janda Salome Sobkatul. Apa hakmu? Ya, ini pertama kalinya kamu bicara dengan saya. Apa hakmu mengatakan nama saya Sobkatul atau janda Salome? Kamu sebutkan di sini atau saya tebas leher kamu. Saya cuma nyebut Sobkatul. Saya nggak tahu Sobkatul itu siapa. Loh, kok nggak tahu Sobkatul? Kenapa kamu komen-komen di video saya? Hah? Kenapa kamu di Zoom Muslim mengatakan yang lagi trending Sobkatul? Sejak kapan kamu kenal sama saya? Sejak kapan kamu pernah kontak? Sejak kapan kamu pernah tahu nama asli saya? Sebutkan secara terbuka sekarang di sini. Atau muluk-muluk kontak. Minta maaf saja, Pak Henry, minta maaf. Kamu minta maaf sekarang di sini. Minta maaf, aku nggak ngerti soal itu ya. Tapi kalau nama asli saya dapat dari SRH. Ya, mudah-mudahan. Nama asli saya siapa? Sebutkan di sini. Sebutkan. Kalau yang saya tahu Christine, jadi mohon maaf kalau salah ya. Yang saya tahu sih. Goblokmu, sejak kapan saya jadi Christine, goblok? Sembuh, aku nggak ngerti, wong aku taunya cuman begitu dikasih tahu. Kamu minta maaf bahwa kamu mengatakan saya janda dan Salome. Sejak kapan saya ketemu Saifuddin Ibrahim? Sejak kapan Joshua Tewu kenal sama saya? Kamu minta maaf di sini. Ya sudah, minta maaf sudah. Ya, oke. Oke ya, silakan mulut kotormu itu minta, ya, pemfitnah nggak kamu ya. Minta maafnya harus serius dong. Anda kan ya, katanya pendeta. Coba ngomong. Ya. Dengan mulut kotormu, kontolmu itu ya. Aduh, Bu Sofi, jangan bicara kotor, Bu Sofi. Bentar. Jangan kita sama. Nah, gini. Oke, Bu Sofi, saya gini ya. Gini. Pak Henry. Sebentar, Pak Henry. Secara terbuka. Pak Henry juga. Kamu. Sebentar, Pak Henry juga bawa-bawa namanya Saifuddin Ibrahim. Saya ini ya anak angkatnya Saifuddin Ibrahim. Saya tahu. Nggak pernah dia ngomong-ngomong begitu. Anda telah melakukan fitnah. Fitnah yang kejam Anda sudah buat segala macam. Jadi semua channel-channel. Jadi Anda sebentar gini, Pak Henry. Aku ketemu sama Saifuddin Ibrahim di Pak Henry Tan. Anda mengaku seorang hamba Tuhan. Tahu ya, saya cerita di cerita saya. Ya, sejak kapan saya jadi pendeta Salome? Sejak kapan saya ada Jakarta? Saya tanya sama kamu. Sekali lagi Anda menyatakan kamu tidak kenal saya, kamu tidak punya bukti rekaman saya bahwa saya kenal Joshua Tewu. Kamu sudah menyebarkan gosip fitnah di YouTube, ngerti kamu? Itu sudah pelanggaran hukum. Saya tidak pernah sekalipun menyentuh nama kamu karena saya tidak kenal kamu dan saya tidak subscribe channel kamu. Saya baru tahu kamu ketika ada gosip, ngerti nggak? Kamu menyebar gosip apa segala macam nama saya Christine, gundulmu Christine, nyuap apa segala macam 80 juta apa sama siapa? Sejak kapan kamu kenal sama saya? Kalau memang kamu kenal nama saya Christine, sekarang telepon, angkat kalau kamu tahu kontak saya. Sudah ya, saya rasa dikelirkan saja ya. Iya. Kamu minta maaf sekarang. Kamu minta maaf bahwa kamu yang minta maaf yang serius. Kamu minta silakan, maaf kepada suami saya, kepada anak-anak saya, kepada keluarga saya. Henry Tan, Bapak Gembala, Bapak Pendeta, tolong ya, ini Bapak hamba Pak Gembala bicara. Tolong sampaikan bahwa saya minta maaf kepada Bu Sofiatul bahwa saya tidak pernah mengenal kepada keluarga saya, Pak, kepada keluarga saya, Pak, kepada orang tua saya minta maaf sama ya. Gini Pak Henry Tan, ikut ya. Saya atas nama dan yang diomongkan itu fitnah semua, harus mengakui itu fitnah. Gini Pak, saya pendengar ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya minta maaf untuk Ibu Sofiatul beserta keluarganya atas perkataan saya yang sengaja. Saya minta maaf bahwa saya tidak mengenal Ibu Sofiatul. Saya minta maaf. Oke ya. Gitu ya. Saya minta maaf pernah menyebut nama Sobkatul ya. Kalau di situ Sobkatul ternyata ibu, saya minta maaf ya.
tapi saya menyebutnya Sopkatul ya, karena itu sengaja saya pasti melakukan seperti itu. Jika itu tidak sesuai dengan Ibu, saya minta maaf. Udah begitu saja ya, gitu ya, Bu. Kamu Saya minta maaf ke keluarga saya. Sopkatul. Kamu minta maaf ke keluarga saya. Ya, aku nggak tahu keluarga Ibu siapa. Loh, kamu menyebutkan saya janda Salome kan? Sejak kapan saya janda? Sejak kapan saya Salome? Minta maaf kamu sama keluarga saya. Lah, Ibu ini Jangan, siapa? Kampret. Kamu sebutkan dulu, kamu gereja di mana, sinode apa, alamatmu mana? Baru saya sebutkan siapa saya. Sebutkan dulu alamatmu lengkap. Ya sudah ya, saya minta maaf kepada siapa saja yang saya sebut memakai nama Sopkatul. Mohon maaf apabila Bu. itu menyangkut orang lain ya, tapi saya menyebutnya sebagai Sopkatul ya. Saya tidak tahu itu siapa, jika itu Ibu ya saya mohon maaf, udah gitu saja. Loh, Ya. kamu di channel Muslim menyebut-nyebut nama saya kok. Kok kamu bisa Sudah ya, sekarang nulis apa sudah. itu Sopkatul? Udah Bu, udah Bu, Kamu itu udah. nggak tahu diri, tahu nggak? Oke, Oke Bu, sabar, Ibu. oke. Sabar, Kamu ya. Sabar, udah Sabar, selesai sabar. Bu. Ya, Istrimu dia itu sudah sama minta. Salome. Yang lain yuk. Istrimu Ya, jual dia- Salome, tahu nggak? Ya, oke, dialog yang lain ya. Oke, Istrimu Bu tuh Sofi digilir ya. sama orang-orang. Istrimu tuh digilir Oke. kadrun, tahu nggak kamu? Gini, Ya, oke ya, Bu, Ya udah, sabar, selesai, sudah selesai Sudah Bu selesai. Sofiatul ya. Selesai ya. Sudah, Oke, sudah. Pak Kamu di Henry. videomu, kamu di Saya- videomu, iya. mukamu itu dengan beraninya mengatakan, tapi di sini cengar-cengir doang. Ngerti kamu? Kalau kamu memang punya Udah. buktinya, kamu rekaman, kamu pernah ketemu saya, putar di sini rekamannya. Udah, oke Bu. Muka Ya, kamu, ya, kamu. oke. Oke ya Bu Oke, Bu lanjut. Sofi udah selesai. Dia udah minta maaf. Biar nanti urusan Oke. dia sama. Rasain lo. Nah, demikian tadi kamu sih ini baku hantam janda Salome ya, ini Sofiatul, dia buron kamu sih ya, dia sudah di menjadi daftar pencarian orang. Jadi kelak jikalau lah suatu hari nanti dia pulang ke Indonesia ya, itu sudah pasti dia akan dipenjarakan karena memang dia ini adalah seorang penghujat dan dia juga adalah seorang pembenci ya, Islamophobia itu dia tuh. Jadi sering menghasut-hasut perempuan itu. Padahal dia itu sudah tua tapi kelakuannya wah luar biasa. Maka dari itu keturunan PKI itu ya, neo PKI itu memang begitu dia. Nah, seperti Sofiatul itu kan karena memang dia itu adalah keturunan PKI, maka tidak heran ketika dia itu sangat benci sekali dengan umat Islam ya, dan memaki-maki sesembahan umat Islam, memaki-maki nabi umat Islam, itu menjadi kerjaan mereka ya, karena memang di dalam hatinya itu ada kebencian yang dimana kebencian itu sampai mendarah daging hingga ke tulang sumsum mereka ya. Jadi kita tunggu saja suatu hari nanti, jikalau suatu saat dapat dijumpai maka sudah barang tentu kita akan penjarakan. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على الخير ما Once again, I try.